Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erta Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Di kesempatan video kali ini, Mimin kembali lagi akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul The Ghost and the Darkness, rilis pada tahun 1996. Film garapan sutradara Stephen Hopkins ini menceritakan kisah seorang insinyur jembatan dan pemburu tua yang berpengalaman yang melakukan perburuan pada dua singa buas, di mana kedua singa tersebut selalu mengancam dan menyerang para pekerja konstruksi jembatan rel kereta api di Afrika pada masa persaingan pembangunan rel kereta api di Afrika antara Inggris, Jerman, dan Prancis pada tahun 1898. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Ini dia The Ghost and the Darkness. Cikijos! Film bermula pada tahun 1898. Adalah John Henry Patterson, seorang insinyur militer Inggris yang berpangkat kolonel sedang menghadap pada seorang pengusaha yang bernama Sir Robert Batman. Ia mendapat tawaran dan tantangan dari pemodal utama proyek kereta api di Tesapo, Kenya itu untuk mengawasi proyek pembangunan jembatan rel kereta apinya yang mengalami keterlambatan jadwal. Proyek kereta api itu sangat penting pada masa itu, di mana pada masa itu terjadi kompetisi persaingan pembangunan rel kereta api antara Inggris, Jerman, dan Prancis dengan tujuan menguasai benua Afrika. Henry diberi waktu selama 5 bulan untuk menyelesaikan proyek jembatan rel kereta api tersebut. Henry menyanggupi tugas itu dan berjanji akan menyelesaikan proyek tersebut saat anak yang dikandung istrinya 6 bulan nanti lahir. Lalu berangkatlah Henry dengan dilepas istrinya yang sedang mengandung di sebuah stasiun kereta api di Inggris. Sesampainya di Tesapo, Kenya, John Henry disambut oleh Angus Starling yang akan bertugas membantunya di sana. Mereka berdua lalu menaiki kereta api menuju proyek jembatan yang melintasi padang Afrika yang masih alami. They're amazing, huh? Sesampainya di lokasi proyek, Henry disambut oleh Samuel, pengurus kamp di sana yang merupakan warga pribumi. Samuel kemudian mengajak Henry berkeliling, melihat-lihat lokasi proyek yang dikerjakan oleh ribuan pekerja. Samuel menjelaskan kepada Henry kalau para pekerja mereka berasal dari India dan Afrika, di mana semua para pekerja sulit akur karena adanya perbedaan suku bangsa dan keyakinan agama. Samuel kemudian mengajak Henry berkunjung ke rumah sakit di sana yang dikelola oleh Dr. David Houghton. Dari Dr. David ini, terungkap yang menjadi kendala molornya pembangunan di sana selama ini, yaitu karena adanya monster pemangsa manusia berupa singa. Henry berjanji akan mengatasi singa itu pada malam nanti. Pada malam harinya, dengan ditemani Angus, Henry mengintai singa itu dari atas pohon menggunakan senapan. Tidak jauh dari mereka, seekor keledai sedang terikat yang dijadikan umpan untuk memancing kedatangan singa. Setelah menunggu hingga larut malam, akhirnya singa itu pun datang. Henry segera menembaknya dengan senapan. Bersamaan dengan itu, Angus terjatuh setelah kaget mendengar suara tembakan, tepat di samping singa yang berhasil mati ditembak oleh Henry. Ketika pagi, para pekerja bersorak gembira setelah melihat singa yang selama ini sangat meresahkan berhasil dilumpuhkan oleh Henry hanya dengan satu tembakan. Nampak raut kebahagiaan dan rasa bangga mereka saat berpapasan dengan Henry dan Angus. Setelah Henry berhasil melumpuhkan singa malam itu, para pekerja akhirnya dapat melanjutkan pekerjaan mereka dengan tenang dan bahagia. Namun itu tidaklah berlangsung lama. Suatu malam, seorang mandor yang bernama Mahina tiba-tiba diserang oleh singa hingga tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan, di mana singa itu memakannya dengan cara yang tak lazim. Singa itu menguliti tubuh Mahina agar bisa meminum darahnya sebelum ia memakan tubuhnya yang dimulai dari kaki. Kematian Mahina yang terkena kuat akhirnya menjadi teror bagi para pekerja. Pada malam berikutnya, Henry kembali berjaga di atas pohon dengan senapannya. Setelah menunggu cukup lama hingga sampai tertidur di atas pohon, singa itu tak muncul malam itu. Namun saat ia mendatangi perdebatan Samuel dengan para pekerja yang tidak memulai bekerja, Henry baru mengetahui kalau malam itu salah seorang pekerja yang berjalan sendirian di luar berhasil dibunuh oleh singa dengan kondisi hampir sama dengan Mahina. Hal ini membuat para pekerja ketakutan.
Saat itulah Samuel mengusulkan untuk membuat pagar dari semak berduri mengelilingi kamp dan menyalakan api yang terang seperti yang dilakukan oleh warganya di kampungnya agar singa tidak berani mendekat. Henry menyetujui usul tersebut untuk dilaksanakan. Ia juga memberlakukan jam malam ketat pada para pekerja untuk tak seorang pun boleh meninggalkan kamp saat malam hari. Dan para pekerja yang dipimpin oleh Abdullah mulai membuat pagar dari tanaman semak berduri mengelilingi tempat kamp pekerja. Keesokan harinya, terlihat para pekerja melanjutkan pekerjaan. Sebagian melanjutkan konstruksi jembatan dan sebagian lagi melanjutkan memasang pagar semak berduri. Di saat itulah Henry menerima sepucuk surat dari istrinya yang diantar oleh Samuel. Henry lalu pergi di bawah sebuah pohon untuk membaca surat dari istrinya. Di dalam isi surat istrinya itu memberitahukan tentang keinginannya untuk pergi menyusulnya ke Afrika setelah anak mereka lahir. Belum selesai yang membaca surat itu, Henry dikejutkan oleh suara teriakan para pekerja yang tiba-tiba diserang oleh seekor singa. Henry segera berlari mengambil senapannya, lalu menuju tempat singa memangsa pekerja itu, diikuti oleh Samuel dan Angus yang juga membawa senapan. Mereka bertiga lalu dengan berhati-hati dan perlahan-lahan mendekati singa yang berada di samping bangunan stasiun pemberhentian kereta. Terlihat singa itu tak terganggu dengan kehadiran mereka bertiga dan terus saja mencabik-cabik tubuh pekerja yang sudah tewas. Saat semua sudah siap dengan posisi untuk menembak, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seekor singa lainnya di atas atap bangunan. Tanpa sempat melakukan persiapan untuk menembak, singa itu langsung terjun menerkam Henry dan Angus. Seketika Henry dan Angus terjatuh. Namun Henry yang hanya terluka di bagian tangannya segera mengarahkan senapannya pada dua singa itu. Sebelum sempat ia menembaknya, kedua singa itu berhasil melarikan diri. Henry lalu mendatangi Angus yang saat itu dipegangi oleh Samuel, sudah dalam kondisi tewas terkena cakaran singa. Setelah kejadian yang menewaskan Angus Sterling hari itu, kini bukan hanya satu, tapi dua singa buas. Singa-singa itu semakin menjadi teror seperti iblis dan kegelapan yang tidak hanya menyerang para pekerja di malam hari, tapi juga sudah berani menyerang di siang hari. Tanah Tesapu menjadi tempat pembantaian oleh dua singa itu. Hal ini membuat para pekerja semakin dalam kondisi ketakutan. Dan Henry mengirimkan pesan meminta bantuan tentara kepada pusat. Suatu hari saat bersamaan akan datangnya Sir Robert Batmont untuk meninjau proyeknya, para pekerja yang dipimpin Abdullah berniat ingin pergi meninggalkan proyek. Henry berusaha membujuk Abdullah agar tidak meninggalkan proyek. Beruntung di saat kereta yang ditumpangi oleh Robert berhenti, Abdullah melunak. Sementara itu, saat Robert tiba, ia langsung menanyakan bagaimana perkembangan proyeknya saat ini. Dan dijawab oleh Henry yang menanyakan bantuan tentara yang ia minta yang dijanjikannya untuk melindungi para pekerja. Saat itulah ketika Robert menanyakan keberadaan Angus Sterling, ia keheranan setelah mereka ditunjukkan peti mayat Angus Sterling yang digotong. Henry kemudian menunjukkan apa yang sekarang terjadi di proyek di mana para pekerja sekarang dalam kondisi ketakutan oleh adanya serangan teror dari iblis dan kegelapan singa yang telah memakan korban 30 pekerja yang tewas. Namun Robert yang ambisius ini malah tidak peduli dengan alasan yang dikemukakan oleh Henry dan tidak peduli dengan 30 pekerja yang tewas. Ia hanya mementingkan bagaimanakah proyek rel kereta apinya bisa berjalan sesuai jadwal. Karena rel kereta apinya kini dibayang-bayangi oleh Jerman dan Prancis yang berada tepat di belakang mereka. Sedangkan permintaan bantuan tentara yang diminta oleh Henry tidak dapat diberikan karena Robert lebih mementingkan reputasi kerajaan Inggris. Tentunya hal ini sangat memalukan di mana Inggris sebagai pengembang proyek tersebut harus mengirim tentara menghadapi kesulitan kecil di dunia liar di sana. Robert kemudian menanyakan kepada Henry apakah rencananya selanjutnya. Henry kemudian menunjukkan perangkap yang sudah ia persiapkan pada sebuah gerbong yang diberi jeruji pembatas dengan umpan manusia. Namun bukannya mendukung rencana tersebut, Robert malah mengolok rencana Henry tersebut sebagai sesuatu yang bodoh. Apalagi hal tersebut hanya sebuah teori yang belum pernah berhasil dilakukan oleh Henry. Robert mengungkapkan kekecewaannya kepada Henry karena kurang inisiatif. Robert memutuskan akan mengirimkan pemburu profesional yang bernama Remington. Namun dijawab oleh Henry kalau dia akan membunuh singa itu sebelum pemburu itu datang. Henry kemudian menjalankan rencananya. Ia menyuruh 3 pemburu yang mengaku sudah berpengalaman dari kecil memburu binatang liar untuk menjadi umpan di tempat perangkap yang ia siapkan. Para pemburu itu pun terlihat menunggu di balik jeruji perangkap dengan senapan di tangan ketika malam menjelang. Ketika tengah malam, para pemburu mulai tertidur dan seekor singa yang mereka tunggu pun memasuki perangkap. Namun tak satu butir peluru pun berhasil mengenai singa yang kuat tersebut.
Malah para pemburu itu ketakutan dan singa berhasil kabur keluar perangkap setelah tembakan pemburu mengenai rantai pengikat pintu perangkap. Keesokan harinya, John Henry sangat marah dan kecewa dengan para pemburu yang tidak bisa menembak singa yang sudah terperangkap di dalam jebakan. Saat itulah tiba-tiba Abdullah datang dengan para pekerja dan memprovokasi para pekerja dengan mengatakan kalau iblis telah datang di sana dan menuduh Henry sebagai penyebab kesialan dan masalah mereka di sana. Saat situasi semakin tegang, sebuah pistol ditodongkan ke arah kepala Abdullah oleh orang asing yang baru mereka lihat dan menyuruh para pekerja untuk membubarkan diri kembali bekerja. Pria ini adalah Remington, si pemburu terpesona yang dikirim oleh Robert. Remington membawa suku Masai yang sudah biasa ia bawa untuk membantunya memburu singa dengan membayar suku Masai tersebut dengan harga 10 ekor sapi. Remington kemudian membuat sebuah kesepakatan dengan Henry agar ia melakukan apa yang ia katakan untuk memburu singa itu agar ia bisa pergi secepatnya. Remington kemudian mengusulkan untuk mengganti rumah sakit yang sekarang ditempati dengan membangun rumah sakit baru. Dan pembangunan rumah sakit itu harus siap paling lambat besok malamnya. Walau awalnya ditentang oleh Dr. David, namun Henry akhirnya menyetujuinya setelah mendengar penjelasan Remington kalau bau darah dan daging pasien akan menjadi target singa yang akan mereka buru, karena ia melihat bekas jejak singa yang masih baru berada di luar. Remington yang begitu percaya diri pada malam harinya mempersiapkan semuanya. Sebelum melakukan perburuan, ia dan suku Masai melakukan ritual saling menyemangati yang terlihat aneh. Remington dan suku Masai sambil menari dan bernyanyi mengelilingi api lalu meminum darah sapi. Saat itulah Dr. David datang mengajak bertukar senapannya yang memiliki kaliber lebih besar dengan senapan Henry. Karena ia tidak ikut berburu pada besok hari bersama mereka, dan Henry menyetujuinya. Pada keesokan harinya, perburuan pun dimulai. Remington berhasil melacak keberadaan seekor singa di sebuah semak belukar. Mereka lalu membagi dua kelompok pemburu Masai untuk melakukan pengepungan singa itu. Saat Remington melihat keberadaan singa itu, ia lalu memberikan aba-aba kepada suku Masai agar bersuara-suara khas perburuan suku Masai untuk menggiring singa itu menuju Henry yang ditugaskan untuk menembaknya. Di sisi lain terlihat Henry berjalan sendirian untuk menunggu kedatangan singa. Saat itulah ia dikagetkan oleh zebra yang berlari ketakutan ke arahnya dari balik semak-semak belukar. Setelah itu, ia pun melihat singa yang berlari ketakutan di balik semak-semak dan segera mendatanginya dengan senapan yang siap untuk membidik. Henry berhasil bertemu dengan singa itu dengan posisi saling berhadapan dan ia sudah bersiap untuk membidiknya. Namun ketika ia akan menembakkan senapannya, senapan itu tiba-tiba macet. Seketika, Henry menjadi tegang saling bertatapan mata dengan singa itu. Remington yang tidak tahu dengan kejadian yang dialami oleh Henry sangat marah dan menembakkan senapannya ke arah singa itu. Namun karena posisinya yang tidak menguntungkan, tak satu peluru pun mengenai singa. Beruntung singa itu tidak sempat menyerang Henry dan langsung melarikan diri setelah singa itu dikagetkan oleh suara tembakan dari Remington. Remington marah kepada Henry yang ternyata penyebab kegagalan Henry menembak singa itu karena ia memakai senapan Dr. David yang belum diuji coba. Sehingga di saat yang sangat menentukan, senapan itu macet. Sementara itu para suku Masai berpamitan dengan Remington untuk pergi dari tempat itu karena mereka menganggap singa itu bukan singa biasa, tapi iblis dan kegelapan. Remington dan Henry kemudian mendatangi rumah sakit yang baru selesai dibangun dan sudah ditempati oleh para pasien. Remington memerintahkan untuk menghilangkan bau-bau penyakit dan darah segar agar singa-singa itu tidak tergoda untuk datang ke sana dan mengunci pintu pagar sampai pagi tiba. Remington dan Henry kemudian menyiapkan penyergapan singa itu di bangunan rumah sakit lama dengan umpan bau darah dan daging segar. Mereka menyiramkan darah sapi ke dinding dan lantai serta menaruh umpan daging di sekitar bangunan. Mereka lalu membawa dua sapi hidup ke dalam bangunan rumah sakit dan mengunci pintu masuk, lalu mengintai keberadaan singa itu melalui lubang jendela ventilasi. Menjelang tengah malam, kedua sapi di dalam bangunan itu menampakkan kegelisahannya yang menandakan kehadiran singa itu. Remington dan Henry kemudian mencoba melacak keberadaan mereka di sekitar bangunan. Namun karena mereka tidak bisa melihat dengan bebas, beberapa kali tembakan mereka pada singa tidak berhasil mengenainya. Sampai mereka membuka pintu lalu keluar, singa-singa itu telah menghilang. Sementara itu di rumah sakit yang baru, para pasien sudah terlelap tidur. Namun tiba-tiba seorang pasien berteriak karena diterkam singa yang berhasil memasuki tenda rumah sakit. Sontak hal ini membuat pasien rumah sakit menjadi kacau dan berteriak histeris karena kedua singa itu membantai pasien satu persatu. Dr. David yang mendengar teriakan pasiennya memaksa keluar mendatangi rumah sakit walau sudah dilarang oleh Samuel.
Henry dan Remington yang juga mendengar suara teriakan dari rumah sakit baru segera berlari menuju ke sana. Namun ketika mereka berdua sampai di sana, para pasien telah banyak tergeletak tewas di tanah, termasuk Dr. David. Akibat insiden pembantaian oleh singa di rumah sakit, membuat para pekerja semuanya pergi meninggalkan kamp konstruksi. Henry dan Samuel hanya bisa diam memandangi mereka yang pergi meninggalkan tempat itu dengan menumpang kereta penuh sesak tanpa mampu berbuat banyak untuk mencegah mereka. Terlihat Henry yang berjalan lesu menyusuri rel kereta api. Saat itulah Samuel menyerahkan kalung kuku singa dan berkata salah satu dari kita harus ada yang berani. Henry kemudian mengambilnya lalu memakai kalung itu. Ia kemudian mendatangi Remington yang saat itu berada di padang rumput. Remington mengagumi keindahan rancangan konstruksi jembatan yang dibuat oleh Henry. Namun karena ulah singa itu, kini jembatan itu terbengkalai. Saat itulah mereka berdua mengungkapkan rasa kekecewaan dan terpukul mereka karena belum berhasil membunuh kedua singa itu. Mereka berdua lalu memutuskan untuk memburu kedua singa itu yang terlihat jejaknya melarikan diri menuju perbukitan. Ketika mereka sampai di perbukitan, mereka menemukan jejak singa yang menuntun mereka pada sebuah gua di balik semak-semak. Menggunakan sinter lentera, Henry dan Remington kemudian memasuki menyusuri gua itu. Ketika mereka sampai di dalam, betapa terkejutnya mereka dengan pemandangan yang belum pernah mereka lihat selama ini. Ratusan kerangka manusia yang menyisakan tulang belulang bertumpuk di sana. Mereka merasa tidak percaya dengan ulah singa yang tak biasanya melakukan hal seperti itu di sarangnya. Sepertinya para singa itu membunuh korbannya untuk bersenang-senang. Sebelum kedua singa itu kembali, mereka berdua lalu pergi meninggalkan tempat itu. Pada malam harinya, Henry sedang merancang sebuah ide berbentuk makan yang dipelajarinya di India, yaitu sebuah rancang bangunan berbentuk andang yang diletakkan di lapangan terbuka sebagai tempat untuk mengintai sekaligus umpan untuk memancing kedatangan singa. Namun Remington menolak untuk berada di atas makan dan menyuruh Henry yang melakukannya sendiri karena itu adalah idenya. Keesokan harinya, mereka mempersiapkan ide yang tadi malam dikemukakan oleh Henry. Mereka menaruh umpan seekor babon yang diikat ke tanah. Karena singa sangat membenci suara teriakan babon. Setelah semua siap, Henry kemudian menaiki makan itu untuk menjadi umpan. Saat malam menjelang, Remington bersembunyi di atas sebuah pohon untuk mengintai dan menjaga keselamatan Henry. Sedangkan Samuel mengintainya dari jembatan. Ketika menjelang tengah malam, terdengar suara babon yang bersuara ketakutan seolah merasakan adanya ancaman kehadiran singa itu. Henry berusaha mengamati sekeliling dengan senapannya yang siap membidik. Saat itulah tiba-tiba seekor burung hantu menyerang kepala Henry yang membuat Henry kaget serta kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Bersamaan dengan itu, singa datang berlari ingin menerkam Henry. Beruntung Henry sempat meraih pistol di pinggangnya dan berhasil menembak singa itu. Namun singa yang terluka itu berhasil menghilang. Henry dan Remington kemudian melacak keberadaan singa itu di tengah kegelapan. Saat berada di antara bebatuan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh singa yang melompat dari atas batu yang akan menerkam Henry. Remington beruntung berhasil mengarahkan senapannya dan menembak singa itu tepat sebelum singa itu berhasil menerkam tubuh Henry. Mereka bertiga lalu merayakan keberhasilan malam itu dengan meminum sampan. Dan dari kejauhan, terdengar raungan kemarahan dan ketakutan dari singa satunya yang masih tersisa. Sebelum beristirahat, Remington berpesan kepada Henry agar mengangkat anaknya tinggi-tinggi saat ia pertama kali nanti bertemu. Pada keesokan paginya, di tengah kesibukan para pekerja konstruksi jembatan, istri dan anaknya Henry yang baru lahir datang ke sana. Ia memberitahukan pekerja ingin bertemu dengan John Henry Patterson. Terlihat Henry yang begitu bahagia berlari menuju stasiun untuk menemui istri dan anaknya yang sudah lama ia rindukan. Dari kerumunan para pekerja yang berjalan kaki, mereka akhirnya bisa saling menyapa. Namun Henry tiba-tiba terkejut. Dari kejauhan ia melihat seekor singa yang berlari dari padang rumput menuju tempat istrinya. Henry berusaha berteriak kepada Helena istrinya agar kembali ke dalam stasiun. Namun istrinya tak mendengarkan teriakannya, malah datang mendekatinya. Henry berusaha berlari mendatanginya, namun terhalang oleh para pekerja yang panik berlarian. Seketika singa itu berhasil menerkam istrinya yang saat itu sedang menggendong putranya. Henry pun berteriak histeris. Beruntung itu hanya dalam mimpi. Ia kemudian keluar dari tenda yang ternyata sudah mulai pagi, lalu mencuci mukanya. Saat itulah ia melihat ke arah tenda Remington dan ia terkejut melihat tendanya sepertinya dalam kondisi berantakan.
Ia segera berlari menuju tenda Remington dan tidak menemukan Remington. Sepertinya Remington telah diserang oleh singa. Ia lalu bergegas mengikuti bekas jejak singa itu yang mengarah ke padang rumput. Ketika ia menemukan bekas darah yang membasahi rumput, Samuel berada di samping mayat Remington yang tewas mengenaskan oleh serangan singa. Samuel kemudian menutupi jasad Remington. Terlihat Henry begitu sangat terpukul dengan kematian Remington yang telah menyelamatkannya dari terkaman singa tadi malam. Saat Henry dan Samuel sedang mengadakan upacara pembakaran tubuh Remington, terdengar suara raungan singa yang tidak jauh dari mereka. Henry yang semakin dendam lalu mengambil ranting yang terbakar dan mulai membakar padang rumput ilalang itu, diikuti oleh Samuel. Ketika malam menjelang, Henry bertekad akan membunuh singa itu malam itu. Walau ia sudah diingatkan oleh Samuel, ia terus berjalan menuju jembatan sambil menembakkan senapannya ke udara. Samuel hanya bisa pergi berbalik meninggalkannya menjauh. Saat itulah tiba-tiba Henry dikagetkan oleh serangan singa itu yang membuatnya terjatuh walau sempat menembakkan senapan namun tidak mengenai tubuh singa itu. Bersamaan dengan itu senapannya juga terjatuh ke bawah jembatan. Ia lalu mengambil pistolnya lalu menembaki singa itu lagi, namun sampai ia kehabisan peluru, singa itu belum berhasil ditembak. Henry segera berlari kencang menuju Samuel yang saat itu menyuruhnya untuk merunduk agar ia bisa menembaknya. Henry kemudian melompat ke bawah jembatan lalu memanjat sebuah pohon besar. Tanpa diduga, singa yang sepertinya sangat dendam kepada Henry kemudian ikut memanjat pohon itu hingga ke atas. Samuel yang berada di atas sebuah pohon di sebelah pohon Henry berada mencoba membidik singa itu. Namun ia terhalang oleh pohon karena singa itu berada di posisi membelakangi pohon besar yang ia panjat. Samuel kemudian melemparkan senapannya kepada Henry. Namun lagi-lagi terhalang oleh ranting yang membuat senapan itu terjatuh ke tanah. Karena tak ada pilihan lain, Henry kemudian melompat ke tanah lalu berusaha meraih senapan yang tidak jauh tergeletak dari tempat ia mendarat. Saat singa itu akan menerkam Henry, Henry berhasil membidik singa itu dan menembaknya. Namun singa itu masih belum menyerah dan kini merayap menuju Henry. Henry kemudian kembali menembakkan senapannya dan berhasil tepat mendarat di kepala singa itu. Seketika singa itu mati tak bergerak lagi. Di akhir film terlihat John Henry Patterson yang berada di atas jembatan didatangi oleh orang yang akan menggantikan Angus Starling. Tidak lama Samuel datang memberitahukan kedatangan tamu istimewanya, yaitu istri dan anaknya yang datang ke sana. Henry pun dengan bahagia berlari menuju stasiun. Saat ia melihat istrinya yang sedang menggendong putranya, ia teringat dengan mimpinya yang diserang oleh singa dari padang rerumputan. Setelah memastikan di padang rumput itu tidak ada singa, ia kembali berlari menemui istrinya. Henry disambut hangat oleh istrinya. Henry lalu menggendong putranya yang baru lahir itu tinggi-tinggi seperti pesan Remington sebelum ia tewas. Dan film pun usai. Oke, itu tadi satu alur cerita film yang sangat menegangkan. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.